Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan dari Nasi Sup Ibu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fadila Ahmad, dengan NIM 19059071 sebagai moderator dan G. Selanjutnya, rekan saya Bertaria Naomi Borunka Galung dengan NIM 19059065 sebagai penyaji, dan Claudia Rahadi dengan NIM 19059069 sebagai penyaji. Baiklah, sebelum kita melakukan perencanaan seperti perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan manajemen, dan perencanaan keuangan, kita harus membuat deskripsi usaha terlebih dahulu, yaitu yang terdiri dari yang pertama, bidang usaha. Usaha ini merupakan usaha dagang di bidang kuliner dengan menu utama nasi sup daging sapi. Nama usaha yaitu Nasi Sup Ibu, yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Solo Padang, Kabupaten Solo. Lokasi ini sangat strategis yang terletak di daerah perkantoran, Polres Solo, dan dekat dengan tempat wisata. Produk yang dihasilkan yaitu sup daging sapi. Adapun visi misi dan tujuan usaha yaitu visi menyediakan makanan yang memiliki cita rasa dan kualitas terbaik. Misi meningkatkan kualitas makanan, menjaga kebersihan makanan, menjaga kenyamanan konsumen, menjangkau konsumen secara luas, memberikan pelayanan dan fasilitas memuaskan untuk konsumen, dan membangun loyalitas konsumen. Sedangkan tujuan usaha yaitu mengembangkan usaha agar lebih maju, membantu perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan kerja dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya analisis SWOT. Selain deskripsi usaha, kita juga perlu melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha yang akan kita jalankan. Dari usaha Nasi Sup Ibu ini memiliki kekuatan atau strength, yaitu lokasi yang sangat strategis, tersedianya banyak menu, memiliki cita rasa yang khas pada makanan, dan dihidangkan hangat-hangat. Yang keempat, harga cukup murah dan terjangkau. Yang kelima, memberikan pelayanan terbaik sehingga memuaskan pelanggan. Yang keenam, memilih bahan baku yang terbaik. Yang ketujuh, mudah mendapatkan bahan baku. Dan yang terakhir, memperhatikan kualitas makanan. Untuk kelemahan atau weakness dari usaha ini, yaitu membutuhkan bantuan tenaga kerja. Yang kedua, harga bahan baku cenderung tidak stabil. Dan yang ketiga, sulit untuk mempertahankan kualitas serta cita rasa makanan. Dan yang keempat, memerlukan modal yang cukup besar untuk memulai usaha. Selain itu, peluang atau opportunity dari usaha ini, yang pertama, lokasi berada di lingkungan yang ramai dan terletak di pinggir jalan. Yang kedua, masyarakat di daerah ingin menyukai makanan yang hangat-hangat karena lokasi dari usaha ini terletak di sekitar pegunungan yang mana cuacanya lebih terasa dingin. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan internet untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dengan luas dan menyediakan jasa pesan antar untuk menjangkau konsumen lebih luas lagi. Sedangkan ancaman atau threats yaitu munculnya pesaing dan menyediakan menu yang sama. Kedua, kurangnya loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap usaha. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Claudia Rahadi. Strategi usaha dari bisnis plan ini yang pertama, melakukan promosi dan pemasaran yang kreatif melalui sosial media untuk menimbulkan keterkaitan pelanggan untuk mengunjungi warung makan. Yang kedua, menyediakan layanan delivery order atau pesan antar untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang ketiga, membangun tempat makan yang lebih modern, bersih, dan rapi sehingga pelanggan nyaman berada di warung makan. Yang keempat, meningkatkan dan menjaga kualitas makanan dengan tetap mempertahankan cita rasa yang khas pada makanan.
Yang kelima, mengolah bahan baku dengan baik, memberikan bumbu dan rempah yang baik sehingga tercipta dan tersedia makanan yang memiliki cita rasa yang khas. Yang keenam, menyediakan fasilitas seperti tempat chargeran di setiap meja, wifi gratis, tempat untuk beristirahat, tempat untuk sholat, kamar mandi yang memadai, sehingga akan membuat pelanggan terus berdatangan ke warung makan. Untuk rencana pemasarannya sendiri, yang A, target konsumen, masyarakat sekitar, wisatawan, karyawan perkantoran, anggota polisi, sopir-sopir mobil yang melewati jalanan lalu lintas tempat lokasi usaha. Yang B, wilayah pemasaran. Wilayah tempat pemasaran berada di lokasi yang strategis. Di pinggir jalan lintas, lokasi usaha ini juga mudah untuk dijangkau dan mudah untuk dicari. Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang C, situasi persaingan. Di lingkungan usaha memang terdapat banyak warung makan. Namun untuk saat ini, warung yang akan menyediakan nasi sup daging sapi belum ada yang menyediakannya. Hanya warung kami sendiri yang menyediakan menu tersebut, sehingga kondisi persaingan masih belum ketat karena belum adanya persaingan. Yang D, jumlah dan harga produk. Produknya yaitu nasi sup daging sapi yang saya sediakan dengan 1,5 kg daging beserta tulangnya yang diperkirakan kurang lebih untuk 25 porsi dengan harga 17.000 per porsinya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Claudia Rahadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bertaria Nauli. Baiklah, perkenalkan nama saya Bertaria Nauli Tagalung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana produksi. Yang pertama di sini ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk yaitu daging sapi padat dan tulang-tulang rusuk ataupun tulang iga. Bahan baku yang dipilih pastinya daging segar dengan kualitas daging yang bagus. Bahan baku tersebut diolah dengan berbagai bumbu dan rempah-rempah sehingga akan menghasilkan sup daging yang enak dan berkualitas dengan cita rasa yang khas. Yang kedua, alat atau teknologi. Untuk mengolah bahan baku, menggunakan peralatan yang juga memadai, menggunakan kompor gas, bukan kompor tungku api. Selain itu, untuk memasak daging menggunakan panci khusus seperti presto agar menghasilkan daging yang lebih empuk, bahkan tulang-tulang pun mudah lepas dari dagingnya dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Dalam satu kali produksi, kapasitas maksimum untuk memasak daging beserta tulangnya menggunakan presto tersebut kurang lebih sekitar 3 kg daging. Yang keempat ada proses produksi. Pertama, cuci bersih bahan baku yaitu daging dan tulang-tulang sapi. Kedua, masak daging beserta tulang-tulang tersebut dengan presto bersamaan dengan bumbu dan rempah yang diperlukan agar bumbu meresap sampai ke dalam daging, dan memasak menggunakan presto akan menghasilkan daging yang lebih empuk. Yang ketiga, giling bawang merah dan bawang putih untuk kuah supnya. Tambahkan bumbu-bumbu penyedap seperti bumbu sup, garam, kaldu sapi, daun jeruk untuk menambahkan wangi, dan juga irisan daun bawang, daun seledri, serta tambahkan bawang goreng ke dalam kuah, kemudian masak hingga mendidih. Keempat, setelah daging beserta tulang matang dan empuk, campurkan ke dalam kuah yang sudah mendidih tersebut. Sup daging sapi pun siap dihidangkan. Dan yang terakhir, saat disajikan tambahkan potongan daun seledri segar di atasnya dan juga bawang goreng. Selanjutnya di sini ada rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha ini yaitu usaha dagang yang dilakukan oleh beberapa orang yang mana pemiliknya juga sebagai pengelola usaha, serta keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan atau modal yang diberikan untuk usaha dan akan menanggung kerugian bersama-sama. Yang kedua, struktur organisasi dan personilnya. Fadila Ahmad, Bertaria Nauli Tagalung, dan Claudia Rahidi sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha warung makan nasi sup daging sapi. Yang ketiga, tim pengelola. Dalam usaha warung ini, Fadila Ahmad, Bertaria Nauli Tagalung, dan Claudia Rahadi juga sebagai pengelola bisnis, mulai dari proses penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produk. Dengan keahlian yang kami miliki yaitu memasak, serta mampu memasarkan produk dengan memanfaatkan sosial media. Dan dalam pengelolaan bisnis ini dibantu oleh 1 orang karyawan. Yang keempat ada rencana UKM Mitra.
Kami berencana untuk bermitra dengan supplier atau penjual daging. Kami akan mengajak penjual daging untuk bekerja sama dengan meminta kualitas daging yang baik dan segar setiap harinya. Kami juga akan bermitra dengan supplier beras dan juga kerupuk. Selanjutnya ada rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal. Untuk memulai bisnis warung makan ini dibutuhkan modal awal sebesar 10 juta ribu rupiah. Modal tersebut merupakan modal pribadi yang digunakan untuk membeli peralatan, serta perlengkapan, membeli bahan baku, serta bahan makanan tambahan dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, prediksi arus dan laporan arus kas. Prediksi pembeli nasi sup setiap harinya yaitu sekitar 25 orang. Artinya, dalam 1 bulan, prediksi pembeli nasi sup yaitu 30 dikali 25 porsi, jadi 750 porsi atau 750 orang. Dengan harga jual nasi sup per porsinya yaitu 17.000, maka prediksi dan laporan arus kas usaha ini dalam 1 bulan yaitu 12.750.000. Yang ketiga di sini ada rencana keuangannya, rencana laba ataupun rugi. Jumlah pendapatan 1 bulan yaitu 12.750.000 dikurangi dengan modal awal yaitu 10 juta. Jadi, rencana laba dalam 1 bulan pertama yaitu 2.750.000. Baiklah, terima kasih kepada Berta yang sudah menyampaikan materinya, yang mana materi tersebut merupakan materi yang terakhir. Selanjutnya, kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Perencanaan bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana usaha untuk memanfaatkan peluang usaha yang terdapat di lingkungan perusahaan, sekaligus menjelaskan keunggulan pesaing. Manfaat dalam menjalankan rencana usaha yaitu sebagai wadah untuk menampung rencana bisnis, alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan dalam usaha, menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rencana usaha. Usaha ini dapat menjadi usaha yang sukses melihat dari kondisi lingkungan, lokasi yang strategis, dan strategi usaha lainnya yang mendukung untuk keberhasilan usaha. Harapan kedepannya yaitu usaha dapat bertahan dalam berbagai kondisi serta mampu berkembang hingga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.